Kitab Sutasoma. Kitab atau kakawin Sutasoma ini merupakan sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini sangat masyhur, sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab, dan mengambil dari kitab kakawin ini. Salam perkenalan, dan salam persahabatan untuk sedulur saya semua. Ini tayangan perkenalan dari kami. Sebenarnya, sudah lama kami ingin membuat tayangan ini. Karena beberapa alasan, maka untuk tayangan pertama ini, kami ingin memperkenalkan beberapa kitab kuno sebagai pegangan para leluhur kita. Semoga semua sobat pecinta ilmu kejawen akan menyukainya. Sebelumnya, mohon dukungan serta Doa restunya, agar channel ini bisa berkembang. akan memulai dengan memperkenalkan kitab-kitab kejawen kuno yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah Nagara Kretagama. Kitab Nagara Kretagama atau juga disebut dengan nama Kakawin Desawarnana bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang diciptakan dan dibuat oleh Empu Prapanca yang paling termasyur. Kakawin adalah merupakan kitab yang paling banyak diteliti. Kakawin ini ditulis tahun 1365, pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok. Brandes berhasil menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara. Sebelum istana sang raja akan dibakar oleh tentara KNIL. Naskah kitab ini kemudian disusun kembali dan baru selesai ditulis pada bulan September-Oktober tahun 1365 Masehi. Penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca. Menurut analisis kesejarahan yang telah dilakukan, diketahui penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Kakawin ini memuat dan menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa, dan juga Nusantara. Kakawin ini bersifat puja sastra, yang artinya, karya sastra ini banyak menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit, Hayam Wuruk, serta kewibawaan Kerajaan Majapahit. Kitab kuno di Nusantara yang kedua adalah Serat Pararaton. Kitab atau Serat Pararaton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman, seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah Raja-Raja Singhasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, di dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Dari berbagai penelitian, tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis kitab Pararaton ini. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singhasari tahun 1222 sampai tahun 1292. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian naratif pendek yang diatur dalam urutan kronologis. Banyak kejadian yang tercatat di sini diberikan penanggalan. Mendekati bagian akhir, penjelasan mengenai sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan informasi mengenai silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton, Ottawa, Katuturanira Ken Angrok, atau Kitab Raja-Raja atau cerita mengenai Ken Arok.
Mengingat tari yang tertua, yang terdapat pada lembaran-lembaran naskah, adalah 1522 Saka atau 1600 Masehi, diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, di mana kemungkinan besar lebih mendekati tahun pertama daripada tahun kedua. Selanjutnya kita bahas, Kitab Sutasoma. Kitab atau Kakawin Sutasoma ini merupakan sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini sangat masyhur, sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi motto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Motto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab, dan mengambil dari kitab kakawin ini. Kakawin ini bercerita mengenai sebuah epis dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu Siwa dan Buddha. Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit, pada masa kekuasaan Prabu Rajasanagara atau Raja Hayam Wuruk. Tidak diketahui secara pasti kapan karya sastra ini digubah. Oleh para pakar diperkirakan kakawin ini ditulis antara tahun 1365 dan 1389. Kakawin Sutasoma bisa dikatakan unik dalam sejarah sastra Jawa, karena bisa dikatakan merupakan satu-satunya kakawin bersifat epis yang bernapaskan agama Buddha. Indonesia adalah negara yang sangat hebat di masa lalu, bahkan sejak masa kerajaan-kerajaan kuno masih berdiri. Salah satu bukti kehebatan itu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berupa bangunan candi yang masih berdiri kokoh dan megah hingga saat ini. Selain itu terdapat pula peninggalan yang tidak ternilai harganya, berupa kitab kuno Nusantara, yang menjadi karya sastra hebat kala itu. Karya sastra ini ada karena peradaban saat itu sangat besar. Budaya baca tulis menjadi sesuatu yang penting, hingga karya sastra tak ubahnya harta berharga. Saat ini sastra di Indonesia bisa terbilang mulai merangkak, kadang mati suri mendadak. Penyebabnya adalah minat baca dan tulis manusia Indonesia, zaman sekarang sangat rendah. Di masa sekarang ini, kitab-kitab itu menjadi sumber penulisan sejarah Indonesia, yang berkisah mengenai orang-orang hebat, serta peradaban-peradaban besar Nusantara. Kitab atau Kakawin Arjuna Wiwaha adalah kakawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Prabu Airlangga memerintah di Jawa Timur dari tahun 1019 sampai dengan 1042 Masehi. Sedangkan kakawin ini diperkirakan digubah sekitar tahun 1030. Kakawin ini menceritakan Sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru. Lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari. Bidadari ini diperintahkan untuk menggodanya. Nama bidadari yang terkenal adalah Dewi Supraba dan Tilotama. Para bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna, maka Batara Indra datang sendiri menyamar menjadi seorang Brahmana tua. Mereka berdiskusi soal agama dan Indra menyatakan jati dirinya dan pergi. Lalu setelah itu ada seekor babi yang datang mengamuk dan Arjuna memanahnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada seorang pemburu tua yang datang dan juga memanahnya. Ternyata pemburu ini adalah Batara Siwa. Setelah itu Arjuna diberi tugas untuk membunuh Niwata Kawaca, seorang raksasa yang mengganggu kahyangan. Dan singkat kisah, Arjuna berhasil dalam tugasnya, dan diberi anugerah boleh mengawini 7 bidadari ini. Selanjutnya, mari kita membahas tentang kisah Baratayuda. Istilah Baratayuda berasal dari kata Baratayuda atau Perang Barata, yaitu judul sebuah naskah kakawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada tahun 1157 oleh Empu Sedah atas perintah Maharaja Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri. Sebenarnya, kitab Baratayuda yang ditulis pada masa Kediri itu, untuk simbolisme dari keadaan perang saudara antara kerajaan Kediri dan Jenggala, sebab kedua kerajaan ini sama-sama merupakan keturunan Raja Airlangga. Keadaan perang saudara itu digambarkan, seolah-olah seperti yang tertulis dalam kitab Mahabharata karya Vyasa, yaitu perang antara Pandawa dan Kurawa, yang sebenarnya juga keturunan Vyasa sang penulis.
Kisah Kakawin Baratayuda kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Jawa Baru dengan judul Serat Baratayuda yang dituliskan oleh Pujangga Yasadipurai pada zaman Kasunanan Surakarta. Selanjutnya kita coba untuk mengenal kitab atau serat Centini. Kitab atau serat Centini juga disebut Suluk Tambang Laras atau Suluk Tambang Raras Among Raga, merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Serat Centini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tak punah dan tetap lestari sepanjang waktu. Menurut keterangan Raden Mas Anom, Sumahatmaka, juru tulis resmi Istana Mangkunegaran, pada masa pemerintahan Mangkunegara VII dan Mangkunegara VIII, Serat Centini digubah atas kehendak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom di Surakarta, putra Sunan Pakubuwana keempat, yang kelak bertakhta sebagai Sunan Pakubuwana V. Naskah lontar yang berisi cerita calon arang, ditulis dengan aksara Bali kuna. Meskipun aksaranya Bali kuna, tetapi bahasanya Kawi atau Jawa kuna. Tidak diketahui siapa yang mengarang cerita ini. Kisah ini tertulis dalam naskah lontar Bertari 1540 Masehi. Kitab ini berisi kisah Raja Airlangga yang mengalahkan janda sakti yang bernama Calon Arang. Kitab kuno Nusantara yang terakhir adalah kitab Ila Galigo. Kitab atau Surek Galigo adalah sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis di Sulawesi Selatan yang ditulis di antara abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno, ditulis dalam huruf lontara Bugis kuo. Puisi ini terdiri dalam sajak, bersuku 5, dan selain menceritakan kisah asal-usul manusia, juga berfungsi sebagai almanak praktis sehari-hari. Epik ini, dalam masyarakat Bugis berkembang sebagian besar, melalui tradisi lisan, dan masih dinyanyikan pada upacara-upacara tradisional penting masyarakat Bugis. Versi tertulis hikayat ini, yang paling awal diawetkan adalah pada abad ke-18, di mana versi-versi yang sebelumnya telah hilang akibat serangga, iklim atau perusakan. Akibatnya, tidak ada versi Galigo yang pasti atau lengkap, namun bagian-bagian yang telah diawetkan berjumlah 6.000 halaman, atau 300.000 baris teks, membuatnya menjadi salah satu karya sastra terbesar. Lebih panjang dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Demikian sobatku kejawen, semoga paparan yang saya berikan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah, tentang berbagai kisah munculnya ilmu kejawen. Salam sehat selalu, serta salam sukses untuk kita semua.